Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda mengetahui bagaimana kondisi ruh kita jika telah meninggal dunia nanti? Apa saja yang akan dilakukan oleh ruh? Apakah dia akan bagaikan orang yang hidup di dunia? Namun, agar kita mengetahuinya, 1400 tahun silam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah banyak menerangkan pada kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan ruh. Berikut ini penjelasannya berdasarkan hadis-hadis Nabi. Yang pertama, Allah menjadikan ruh mereka dalam bentuk seperti burung berwarna kehijauan. Mereka mendatangi sungai-sungai surga, makan dari buah-buahannya, dan tinggal di dalam kinil atau lampu dari emas di bawah naungan Ar-Rasy. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim. Yang kedua, tidak seorang pun melewati kuburan saudaranya yang mukmin yang dia kenal selama hidup di dunia. Lalu orang yang lewat itu mengucapkan salam untuknya, kecuali dia mengetahui dan menjawab salamnya itu. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar dari Ibnu Abbas. Yang ketiga, orang yang telah meninggal saling kunjung mengunjungi antara satu dengan yang lainnya. Ummu Hani bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita akan saling mengunjungi jika kita telah mati dan saling melihat satu dengan yang lainnya, wahai Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ruh akan menjadi seperti burung yang terbang, bergelantungan di sebuah pohon sampai jika datang hari kiamat. Setiap roh akan masuk ke dalam jasadnya masing-masing. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Yang keempat, orang yang telah meninggal merasa senang kepada orang yang menziarahinya dan merasa sedih kepada orang yang tidak menziarahinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun yang mengunjungi kuburan saudaranya dan duduk kepadanya untuk mendoakannya, kecuali dia merasa bahagia dan menemaninya hingga dia berdiri meninggalkan kuburan itu. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya dari Aisyah. Kemudian yang kelima, orang yang telah meninggal mengetahui keadaan dan perbuatan orang yang masih hidup. Bahkan mereka merasakan sedih atas perbuatan dosa orang yang masih hidup dari kalangan keluarganya dan merasa gembira atas amal soleh mereka. Hal ini sesuai berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya perbuatan kalian diperlihatkan kepada karib kerabat dan keluarga kalian yang telah meninggal dunia. Jika perbuatan kalian baik, maka mereka mendapatkan kabar gembira. Namun jika selain daripada itu, maka mereka berkata, ya Allah, janganlah engkau matikan mereka sampai engkau memberikan hidayah kepada mereka, seperti engkau memberikan hidayah kepada kami. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Kemudian, seluruh amal perbuatan akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Senin dan Kamis, dan diperlihatkan kepada para orang tua pada hari Jumat. Mereka merasa gembira dengan perbuatan baik orang-orang yang masih hidup. Wajah mereka menjadi tambah bersinar terang. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyakiti orang-orang yang telah meninggal dunia. Kemudian yang kelima, orang yang beriman akan hidup di dalam surga bersama anak cucu dan keturunan mereka yang soleh. Ini telah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.